menyambut firman-Mu pagi ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap menyambut berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Nah, pagi ini kita akan bahas satu tema, menikmati keindahan Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya kita semua ingin menikmati yang namanya apa? Keindahan Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Nah, saya ajak saudara buka 2 Samuel pasal yang ke-6. Nanti saudara, karena ini saudara kalau mau tahu cerita ini saudara harus baca seluruh perikop. Tapi saya hanya akan membacanya sampai ayat yang ke-11 saja ya. Tapi nanti kita akan bahas dari seluruh ini mungkin. Tapi mengingat waktu kita terbatas, maka saya hanya baca sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua terus dari 2 Samuel pasal 6 ini. Saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua secara bergantian sampai ayat 11 kita sama-sama membacanya. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya, 34. Ayat ketiga, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab. Siapa Abinadab itu? Abinadab adalah kakak daripada Raja Daud yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Ya, 34. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentang dan ceracap, kelentung dan ceracap. Ayat ke-7, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Nah saudara, supaya tahu cerita ini semua, nanti saudara boleh baca seluruhnya sampai selesai, sampai dengan ayat yang keberapa tuh, ayat yang ke-23, supaya saudara dapat satu gambaran yang jelas tentang cerita ini saudara ya. Nah saya percaya pagi hari ini kita semua ingin yang namanya menikmati yang namanya keindahan Tuhan di dalam hidup ini. Nah dari apa yang baru kita baca dalam cerita perikop ini saudara, ini menceritakan bagaimana waktu tabut Allah itu akan dipindahkan dari rumah Abinadab, akan dibawa ke kota Daud atau kota Yerusalem. Lalu apa yang terjadi setelah mereka membawa tapi tidak dipikul, mereka ditaruh di atas kereta lalu ditarik oleh lembu. Nah waktu selama tabut itu berjalan, Daud sebagai seorang raja dengan tentu yang lain-lainnya menari-nari di depan tabut itu, bersuka cita, menari-nari, pokok haleluya, menyembah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Sementara tabut itu berjalan, sambil berjalan ditarik kereta itu oleh lembu, tiba-tiba lembu ada yang tergelincir. Nah waktu itu Usa anak Abinadab itu ada di samping kereta, otomatis refleks dia menahan. Waktu dia menahan langsung mati. Saudara lihat, sampai akhirnya sempat rasa kecewa si Daud karena keponakannya mati. Kecewa, rasa takut juga, waduh ngeri-ngeri gak, bagaimana ini mungkin bisa sampai di kota Daud atau Yerusalem. Sementara begini udah ada satu
masalah yang terjadi. Akhirnya supaya itu dia titip ke rumah seorang bernama Obed-Edom. Selama 3 bulan tabut itu ada di rumah Obed-Edom, selama 3 bulan itu berkat Allah tercurahkan di rumah Obed-Edom. Sampai akhirnya, sudah singkat cerita, akhirnya kembalilah Daud mengangkat karena lihat, di mana ada tabut, ada berkat itu kan. Dia bawa kembali dengan cara yang berbeda. Dulu dengan kereta, sekarang dipikul. Singkat cerita sampai masuk di rumah atau sampai di Yerusalem. Nah saudara lihat, ini ada satu pesan yang indah, satu cerita yang indah. Nah saya mau ingin jelaskan dulu apa itu yang disebut dengan tabut. Tabut Allah itu adalah sebuah bentuk kayak sebuah peti, saudara. Tabut Allah itu macam sebuah peti yang cukup besar, dilapis emas tentu. Lalu ada kerubim itu malaikat di atas itu semua. Lalu di muka dan belakang di pinggirnya tuh ada macam cagak, saudara tahu kayak orang ngangkat itu loh, kerangga. Itu kan ada kan? Nah, kira-kira gambar gampangnya gitulah. Saudara, itulah yang namanya tabut Allah. Dan tabut Allah itu menggambarkan kehadiran Tuhan. Jadi di mana ada tabut Allah, di situ Allah hadir. Makanya selama ada di Obed-Edom berkat terjadi enggak? Karena Allah hadir. Nah lalu apa isi tabut Allah itu? Nah tabut Allah itu yang pertama itulah isi 10 hukum Taurat yang ditulis dalam 2 loh batu. 1 loh batu isi 5 hukum, itu hukum hubungan dengan Tuhan. Loh batu yang 1, 5 hukum juga antara hubungan dengan sesama. Itu ditaruh saudara, disimpan di dalam apa? Tabut itu, ya kan? Nah ini berbicara tentang apa? Hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan yang harus ditaati. Jadi di mana ada tabut Allah, di situ ada hukum Tuhan yang harus dihormati. Ini yang pertama, makanya ada loh batu itu yang berisi 10 hukum Taurat yang Musa terima di atas Bukit Sinai. Yang kedua, isi dalam tabut itu adalah tongkat Harun yang berbunga. Itu isi tongkat Harun yang berbunga, saudara. Nah ini berbicara tentang apa? Tentang otoritas, tentang kuasa. Jadi di mana ada tabut Allah, di situ ada kuasa Allah. Makanya saudara lihat, seorang panglima, apakah panglima secara tertinggi atau panglima-panglima misalnya kayak Pangdam ya kan, atau Pangkostrat demi juga di kepolisian, selalu mereka waktu serah terima diberikan sebuah tongkat. Tahu namanya tongkat komando, apa maknanya? Itu berbicara tentang otoritas kuasa yang diberikan. Panglima selalu pegang tongkat, biasa digepit begini kan sambil jalan. Kenapa? Tongkat itu menggambarkan otoritas kuasa. Nah di dalam tabut itu ada tongkat itu. Berbicara di mana Tuhan hadir, Allah hadir, ada kuasa di dalamnya. Amin. Yang ketiga, itu isinya mana. Saudara tahu bangsa Israel setelah keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka 40 tahun di padang gurun yang tandus, saudara. Mau makan apa? Setiap pagi mana itu turun. Tuhan turunkan mana sehingga selama 40 tahun bangsa Israel tidak pernah kelaparan. Karena mereka setiap hari makan mana itu. Bahkan ditargetkan jangan ambil berlebihan. Percuma lu ambil akan busuk. Akan berulat. Jadi ambil hari itu hanya cukup untuk makan hari itu. Karena besok akan ada lagi yang baru. Ini berbicara tentang apa? Jaminan pemeliharaan Tuhan. Di mana Tuhan hadir ada jaminan pemeliharaan. Itulah gambaran daripada tabut Allah. Tuhan hadir, di kehadiran Tuhan ada kuasa, kehadiran Tuhan ada hukum-hukum yang harus dijalani, dan kehadiran Tuhan berbicara tentang adanya jaminan pemeliharaan Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara kita yang membuka hidup kita untuk kehadiran Tuhan, ketiga hal ini akan kita alami dalam kehidupan ini. Amin. Nah sekarang kita masuk dalam pembahasan kita. Kalau gitu apa yang harus dilakukan atau harus dikerjakan agar dapat menikmati keindahan Tuhan dalam hidup ini. Kita tahu Tuhan hadir itu membawa keindahan. Ada hukum betul yang kita taat supaya kita tidak ngawur hidupnya. Tapi ada juga kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Makanya Alkitab bilang roh dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada
dalam dunia ini. Ada kuasa itu. Dan yang ketiga ada jaminan Tuhan untuk hidup kita. Makanya Yesus pernah bilang dalam Matius 6, jangan takut, jangan khawatir tentang makan dan minum, burung di udara yang tidak menabur menuai aku pelihara, bunga bakung yang tidak memintal aku hiasi. Ya kan? Siapa yang karena kesusahan, siapa karena khawatir dapat menambah sehasta hidupnya. Maka Yesus bilang biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kenapa? Setiap hari Tuhan jamin. Akhirnya ayat 34, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah, jadi saudara lihat, ini cukup sebenarnya kehadiran Tuhan melakukan semuanya. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar dapat menikmati keindahan Tuhan itu dalam kehidupan kita ini? Yang pertama saya pelajari, yang pertama jangan merasa hebat, jangan merasa kuat, jangan merasa berjasa, jangan memiliki sikap hati seakan-akan mau menolong Tuhan. Jadi pertama supaya kita bisa alami itu, jangan merasa saya ini hebat, saya ini kuat, saya ini begitu luar biasa sampai-sampai saya pun bisa menolong Tuhan, kesannya gitu. Hindari itu atau tolak itu dalam diri kita. Tuhan tidak butuh kita, kita butuh Tuhan. Nah, saudara lihat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat 6 sampai, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah. Jadi rupanya waktu itu tuh tabut Allah belum dipikul tapi ditaruh di sebuah kereta, lalu kereta itu ditarik oleh lembu. Tiba-tiba kaki lembu ada yang tergelincir, otomatis tabut itu berubah, bergeser. Secara refleks si Usa karena ada di samping, berjalan di samping, dia tahan itu. Begitu dia tahan, langsung mati. Mungkin saudara pikir apa salahnya? Ya kan? Mungkin kita berpikir apa salahnya? Apa salahnya Usa? Kan dia mau menolong. Betul? Dia lihat tergelincir, ya otomatis dia mau menolong. Saudara tahu kenapa? Baca ayat 4. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Sedang Ahio berjalan di apa? Depan tabut itu, saudara lihat. Jadi saudara tahu di mana kesalahannya Usa. Waktu tabut itu sedang ditarik oleh lembu di atas sebuah kereta, dia berjalan di samping tabut itu. Berarti Usa mensejajarkan hidupnya dengan Allah. Sementara saudara kalau lihat di ayat yang kelima, seorang raja yang nama Daud aja menari-nari. Sambil memuji Tuhan, sambil menyembah, pokok segala hormat, kemuliaan bagi dia, menari-nari saudara. Selama tabut itu berjalan, dia Daud dan seluruh orang Israel ada di depan tabut itu sambil menari-menari, memuji Tuhan, bersuka cita, menyembah dia, meninggikan dia. Sementara Usa belagu banget. Jalan di samping tabut, berarti dia sedang anggap dia sejajar dengan siapa? Dengan kehadiran Allah. Makanya begitu refleks, dia tahan langsung mati. Nah artinya apa saudara? Di sini Usa merasa apa? Dia hebat. Dia rasa dia, Tuhan butuh dia. Makanya begitu lihat tabut, begitu mau tergelincir, mau tergeser karena lembu tergelincir, dia langsung menahan. Artinya sedang menunjukkan bahwa dia bisa membantu Tuhan. Dia bisa menolong Tuhan. Dengar hari ini saudara, selama kita merasa kita kuat, selama kita merasa kita hebat, saudara tidak akan melihat kuasa kemuliaan Tuhan hidup dalam hidupmu. Amin. Kita tidak akan pernah mengalami nama keindahan Tuhan dalam hidup ini. Selama kita rasa kita hebat. Dengar baik saudara, kita tidak perlu bela Tuhan. Amin. Kita tidak perlu bela Tuhan, kita butuh Tuhan bela kita. Amin. Nah ini saudara, ini kesalahan daripada siapa? Daripada Usa.
Nah saya mau katakan hari ini saudara, ayo Tuhan, kalau kita bisa dapat melayani itu anugerah. Itu berarti kepercayaan Tuhan berikan bagi kita. Kita bisa berkorban, kita bisa melakukan apa saja untuk Tuhan, untuk pekerjaannya, itu anugerah yang Tuhan percayakan bagi kita. Bahkan Yesus bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang telah memilih engkau. Anugerah. Amin. Nah kalau kita memahami hal ini saudara, saudara benar-benar akan menikmati yang namanya keindahan hidup di dalam Tuhan. Amin. Nah ini yang pertama saudara. Jadi yang dilakukan, apa yang harus dilakukan agar dapat menikmati keindahan Tuhan dalam hidup kita, jangan sok jago. Amin. Kita ini gak ada apa-apanya. Alkitab bilang hidup kita ini seperti embun, kelihatan sebentar aja seperti uap langsung hilang. Hidup manusia itu seperti rumput dan bunga rumput, pagi hari segar, sore hari layu dan gugur. Tadi saya baru khotbah tadi sebelum kesini nih. Diminta di rumah sakit itu sebelahnya apa? Suroso itu ya kan? Ya keluarga lah masih. Karena meninggal, nah mereka tuh dari HKBP. Nah kemarin sudah upacara apa ibadah tutup peti. Nah tapi mereka langsung dikubur di mana saya nggak tahu tuh tadi. Saya lupa tanya di kuburan mana. Jadi gereja langsung menunggu sana. Nah mereka rasanya di sini langsung berangkat tanpa apa? Ibadah dulu, jadi telepon saya lah malam minta bisa, oke saya bilang, tapi saya bilang saya jam 10 saya harus sudah ada pelayanan di sini, di gereja. Jadi cepat aja lah ibadah gak terlalu lama. Nah saudara lihat saya bilang semua orang sedang mengantri seperti itu. Artinya apa? Kita nih sebenarnya gak ada apa-apanya. Amin. Tapi kita bisa hidup sampai hari ini, Tuhan beri kita kesempatan melayani, Tuhan berkati kita, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan, itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi kita jangan rasa pukul dada nih, kalau bukan gua, siapa? Kalau bukan gua yang melayani, siapa melayani? Kalau bukan gua gak ada apa-apanya gereja itu. Kalau bukan aku gak bisa sesuatu terjadi, amin? Semua anugerah. Usah coba menahan, langsung mati. Karena dia menganggap Tuhan butuh dia. Sebenarnya kita yang butuh Tuhan. Nah ini alasan pertama. Jadi jangan rasa sok jago, rasa hebat ya kan. Sehingga kita rasa kita ini berjasa untuk melayani. Kita ini punya jasa besar. Gak ada, melayani karena anugerah. Amin. Nah orang yang memiliki satu konsep, prinsip hidup seperti ini, pasti dia akan menikmati indahnya kehidupan itu bersama Tuhan. Amin. Siapa yang pengen? Amin. Makanya jangan sok jago ya. Ini yang pertama. Yang kedua saya pelajari Alkitab. Yang kedua saudara lihat sini. Yang kedua terimalah kehadiran Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Terimalah apa? Kehadiran Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Saudara perhatikan ayat 8 sampai dengan ayat ke-11. Ayat 8 sampai dengan 11. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Kenapa? Dia lihat keponakannya langsung mati. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut. Jadi dia melihat itu tapi juga menjadi takut. Dia sempat kayak kecewa dengan Tuhan dan dia sempat terasa takut juga kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepada aku? Nah kalau kejadian-kejadian seperti ini, kapan mau nyampe di Yerusalem? Dia dengan rasa takut juga, rasa kesel tapi juga rasa takut, campur aduk saudara ya kan? Lihat, padaku, sebab itu Daud, ayat 10, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Lihat. Jadi akhirnya karena dia udah rasa kecewa tapi juga rasa takut kepada Allah, dia tidak jadi meneruskan perjalanan ke Yerusalem, dia titip tabut itu ke mana? Ke rumah Obed Edom. Perhatikan ayat 11. Perhatikan di ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati
Obed-Edom dan seisi rumahnya. Jadi rupanya waktu tabut itu dititipkan ke rumah Obed-Edom selama 3 bulan, berkat Tuhan tercurah secara luar biasa bagi keluarga Obed-Edom. Saudara lihat, jadi di sini saudara lihat, Obed-Edom terima apapun yang disuruh Daud atau yang Daud perintahkan supaya tabut Allah itu dibawa. Dia terima dengan hati sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka untuk kehadiran tabut itu. Dan akhirnya yang terjadi waktu tabut itu sudah sampai di tempat siapa? Di tempatnya Obed-Edom, 3 bulan lamanya berkat Tuhan tidak berhenti mengalir masuk ke dalam keluarga Obed-Edom ini. Nah, ini suatu gambaran saudara. Waktu kita benar-benar terima kehadiran Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, di situ berkat Tuhan akan mengalir. Amin. Maka Yesus pernah kan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang kata Tuhan Yesus untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Pencuri datang mencuri. Mencuri apa? Perhatian. Kan orang kadang-kadang kacau tuh, akhirnya hancur tuh mulai perhatiannya dialihkan. Iya kan? Dia mencuri perhatian, perhatian kita tidak fokus lagi dengan Tuhan dengan berbagai macam cara. Kadang-kadang masalah itu cara iblis loh untuk mencuri perhatian kita. Akhirnya kita lari memperhatikan cuma masalah, tidak memperhatikan Tuhan yang besar. Jadi akhirnya masalah yang menjadi besar, Tuhan menjadi trik-trik iblis tuh licik banget. Dia pertama mencuri apa? Perhatian. Setelah dia curi perhatian apa lagi? Curi sukacita. Hilang sukacita. Ya kan? Hilang sukacita. Setelah dia curi sukacita apa lagi? Dia curi damai sejahtera. Akhirnya kita kehilangan sukacita, kita kehilangan apa? Damai sejahtera ya kan? Perhatian kita tidak lagi fokus kepada Tuhan udah. Dan akhirnya Alkitab katakan dia membunuh. Apa yang dia bunuh? Dia membunuh iman kita. Saya mau tanya, kalau orang sudah hidup tanpa iman, jadi apa? Dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak seorang berkenan di hadapan Allah. Dia tidak berkenan. Dan kalau sudah tidak miliki iman, pasti tidak ada pengharapan. Karena Ibrani 11 ayat pertama pada iman adalah segala sesuatu daripada yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu memberi pengharapan. Jadi selama kita masih memiliki iman, masalah apapun, pengharapan tetap ada. Saudara boleh pelajari seluruh Alkitab. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab. Daud menghadapi masalah-masalah. Dia harus berperang melawan orang Filistin, melawan apa siapa? Malam orang-orang Bani Moab, Bani Amon dan sebagainya. Saudara, dia bisa mengalahkan. Kenapa? Iman percaya kepada Tuhan itu memberikan pengharapan. Dan pengharapan kata Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 5 tidak mengecewakan. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Akhirnya setelah iman kita mati, pengharapan tidak ada, tinggal di apa? Udah saudara lihat, dia tinggal membinasakan. Akhirnya kita hidup jadi orang Kristen tapi stres terus. Jalan ke gereja duduk bengong. Ya kan, bagaimana kabarnya? Ya beginilah. Bagaimana kabar? Haleluya. Betul aku menghadapi masalah, tapi aku tahu bersama Tuhan aku cakap melakukan segala perkara. Amin. Kan beda orang beriman. Bukan aduh ya beginilah, begini terus saudara. Saudara akhirnya apa? Kecewa iring Tuhan. Nah itu sebabnya terimalah kehadiran Tuhan dengan sungguh-sungguh apa? Dalam kehidupan ini. Amin. Kita terima Tuhan. Amin. Semua apapun. Sehingga kita benar-benar mengalami kuasa kemuliaan Tuhan di tahun 2022 ini. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga saudara. Yang ketiga, rendahkan diri ini serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, saudara. Ya kan? Dalam bentuk apa? Itu bisa saudara memuji, saudara menari-nari bagi dia, apa lagi?
menyembah dia, meninggikan dia. Pokok kita merendahkan diri kita ini sampai benar-benar kita tuh menjadi sesuatu yang sangat rendah gitu loh. Nah saudara perhatikan, nanti kita coba lihat di ayat kelima, ayat 14 sampai ayat 15. Kita lihat dulu di ayat yang kelima. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Berarti bukan asal-asalan loh, sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung. Saya nggak tahu kelentung itu apa. Mungkin kayak gong kecil yang dipukul itu kali ya. Ya itulah sudah. Dan cerahcap. Nah saudara perhatikan, jadi Daud waktu tabut itu sedang apa? Sedang diangkat melalui kereta. Dia di depan tabut itu menari-nari, seorang raja saudara. Seorang raja nggak ada jangan namanya jaim. You know jaim? Nggak ada jaim, masa bodoh orang mau ngomongin apa ya kan? Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu untuk Tuhannya. Dia rendahkan apa? Dirinya serendah-rendahnya. Perhatikan ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain. Dari kain apa saudara? Dari kain lenan. Lihat, itu berbicara satu baju kebesaran. Dia pakai baju efod dari kain lenan, itu lambang satu kebesaran sebagai seorang raja. Tapi meskipun begitu, dia tetap menari untuk raja di atas segala raja. Artinya apa? Dia tinggalkan keangkuhan kerajaannya, dia tinggalkan rasa dirinya sebagai seorang raja, dia tinggalkan hanya untuk satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan. Makanya dia menari-nari, saudara lihat. Lalu ayat ke-15, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi apa? Sorak dan bunyi sangkakala. Saudara lihat, dia lakukan itu dengan sorak-sorai bunyi sangkakala saudara. Dan dia lakukan itu saudara dengan segenap hati, dengan sikap hati yang merendah di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan disenangkan lewat sikapnya. Bayangkan saudara, ini seorang raja loh. Raja kan biasa jaim kan? Batu wibawa. Jalan dok kayak kita sunukan, coba saudara lihat. Tenang, apalagi pegang tongkat kan. Tongkat komando ya kan. Jagat jaim, tapi bagi Daud gak ada urusan itu. Amin. Dia menari-nari saudara lihat, luar biasa saudara. Waktu saya baca ini saya tercengang, saya lihat gila banget nih manusia satu. Makanya Alkitab bilang Daud itu berkenan di hati Tuhan. Tuhan sendiri berkata, aku berkenan bagi Daud. Saudara bayangkan kalau Tuhan bilang bagi setiap kita, aku berkenan bagi engkau. Wih, rasanya hidup ini sudah, wah udah gak ada apa-apanya lagi yang lain-lainnya, amin. Nah lalu coba saudara bandingkan ya, supaya saudara mengerti cerita ini. Saudara bandingkan ayat 16, terus kita lanjutkan ayat 20 sampai ayat 22. Perhatikan ayat 16 dulu. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, ke Yerusalem, maka Mikal, siapa Mikal? Mikal adalah istri daripada Daud. Dia adalah anak dari Raja Saul yang tadi jadi raja tapi sudah digantikan oleh Daud. Anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang apa? Rendah Daud dalam hatinya. Jadi waktu Daud menari-nari rupanya istrinya lihat dari jendela. Gila, laki gua orang gila apa nih, kerasukan apa? Meremehkan Daud. Lihat saudara, dia meremehkan sementara lakinya tidak pusing tentang diri yang perlu Tuhan disenangkan. Istrinya sebaliknya menentang, lihat itu. Mungkin dia bilang gila nih raja gak ada jaimnya sama sekali gitu loh kira-kira kan. Jadi dia keluar saudara, dia lihat dari jendela. Lanjutkan dengan ayat 20 sampai 22. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumah, lihat tadi masih di jalan lah gitu. Sekarang pulang masuk rumah, habis loh. Disemprot sama bini, ya kan. Maka keluarlah apa? Mikal binti Saul mendapatkan Daud, jadi istrinya itu Mikal.
Katanya betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu apa? Menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu dengan akan memandang aku rendah, dengan memandang aku rendah. Tapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka aku mau dihormati. Akhirnya Daud bilang, aku mau lebih hina lagi gak apa-apa. Ya mungkin sempat cekcok lah. Gila lupa lu kayak orang gila aja. Malu dong kita lihat tetangga, lihat nari-nari ya kan. Ini kira-kira pakai bahasa gampang. Istrinya ya kan, dihina-hina Daud, gila lu gak ada rasa harga diri sedikit sebagai raja. Lihat dong tetangga pada ngelihat ya kan. Ini kalau pakai bahasa gampang. Tapi Daud gak pusing, malah dia bilang gua akan menghina diriku lebih lagi di hadapan Tuhan. Saudara lihat. Jadi apa artinya? Dia rendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh Raja Daud. Nah sebaliknya saudara lihat akhirnya yang terjadi dengan Mikal istrinya ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Artinya dikutuk kandungan daripada siapa? Mikal. Dia menjadi wanita yang mandul. Sementara Daud diberkati luar biasa, istrinya mendapat kutukan Tuhan, artinya apa? Dia mendapat satu dampak negatif, kandungannya menjadi mandul. Nah saudara lihat di sini kan, satu sisi suaminya sebagai raja yang berpegang, yang memegang kuasa kerajaan Israel, yang menyatukan Israel utara dan selatan itu dalam pimpinan Daud itu disatukan, bahkan dia menari-nari waktu bait Allah itu dibawa masuk kota Yerusalem. Dia tidak pusingkan tentang dirinya sebagai seorang raja karena dia menyadari yang mengangkat dia menjadi raja pun adalah Allah. Kenapa aku tidak memuji, menyembah dan meninggikan nama itu? Meskipun aku terhina orang melihatnya seperti itu. Amin. Nah artinya saudara, kita akan menikmati keindahan hidup bersama Tuhan. Di dalam Tuhan itu, waktu kita selalu rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Amin. Ayo saudara, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa kok. Amin. Biar kita rendahkan. Alkitab bilang, orang yang merendahkan diri akan diangkat oleh Tuhan. Tapi orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Ayo saudara, supaya kita dapat menikmati keindahan hidup bersama Tuhan dalam hidup ini. Yang ketiga, rendahkan apa? Diri di hadapan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Kayaknya senang yang dengar yang terakhir nih. Apa yang matanya mulai cepat-cepat. Pas saya bilang, yang terakhir. Coba tanya yang 1, 2, 3 tadi khotbahnya, Bang gak ngerti poinnya. Dia cuma tahu yang terakhir. Ya, dia pikir udah mau selesai. Saudara, terakhir nih banyak. Ada 5 poin dari poin yang keempat nih. Jadi masih lama saudara. Yang terakhir saudara lihat di sini kita akan pelajari Alkitab apa yang harus dilakukan agar dapat menikmati keindahan Tuhan di dalam hidup ini. Yang kelima, yang keempat yang kita lihat di sini, jangan menghadirkan Tuhan atau mengundang Tuhan tanpa pertobatan. Karena ini bukan mendatangkan berkat, ini akan mendatangkan kutuk. Saya ulangi. Jangan menghadirkan Tuhan, mengundang Tuhan tanpa pertobatan. Ini tidak akan mendatangkan berkat, justru akan mendatangkan kutuk. Buka 1 Samuel pasal 5. 1 Samuel pasal yang kelima. Saya baca secara cepat biar saudara mengerti cerita ini. 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 12. Ya, sudah? Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod.
orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil. Lihat, dibawa masuk ke kuil Dagon yang diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi, keesokan harinya tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan, lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya apa? Ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Jadi Dagon itu adalah sebuah patung sesembahan orang Filistin. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok. Jadi lihat, ada borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihatnya orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepada semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah seperti itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan kemana? Ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkan tabut Allah itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikan kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Jadi ceritanya begini, waktu orang Filistin itu melihat bait Allah waktu ada dengan kehidupan di tengah-tengah orang Israel, dan orang Filistin melihat berkat Tuhan tercurah. Dan dia tahu itu karena tabut Allah itu. Kan Allah hadir berarti kan. Makanya yang punya kerinduan, kalau gitu kita rebut, kita rampas, bawa kepada kita. Dengan harapan kehadiran tabut dalam kehidupan orang Filistin membawa berkat. Lalu apa? Mereka lakukan itu semua, mereka bawa, diambil itu semua, dipikul, dibawa ke kehidupan tengah-tengah orang Filistin. Yang terjadi apa? Mereka taruh di tempat penyembahan mereka itu di Dagon itu, saudara, ternyata kuil-kuil patung-patung yang mereka sembah tiba-tiba jatuh, patah, berantakan kepalanya dengan tangannya terpisah. Mulai rasa takut. Bukan hanya itu yang terjadi, saudara lihat. Orang-orang yang ada di kota itu semuanya kena borok, penyakit. Ada masalah besar yang terjadi di tengah-tengah orang Filistin sampai mereka takut. Akhirnya mereka bilang, aduh kalau gini parah, kita kembalikan lagi. Nah saudara lihat di sini, artinya apa saudara? Karena mereka menghadirkan Tuhan, mengundang Tuhan tanpa pertobatan. Mereka pikir, ya udah pokok tabut Allah, udah terserah kita hidup menyembah apapun. Mereka ini orang kafir, jadi orang Filistin orang kafir, orang yang tidak percaya Tuhan, menyembah berhala. Nah mereka hanya mengharapkan tabut hadir memberkati, udah selesai. Jadi mereka mengundang, menghadirkan tabut itu, kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka tanpa pertobatan. Akhirnya yang terjadi, saudara lihat, bukan berkat yang turun, kutuk yang turun. Nah hari ini, maaf saya harus katakan dengan saudara, saya bukan menakut-nakuti. Tapi kalau takut ya terserah.
Jangan sampai kita mengeksploitasikan Tuhan atau memanfaatkan Tuhan hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Kita seringkali sadar tidak sadar kita mengeksploitasi Tuhan, memanfaatkan Tuhan untuk mencari keuntungan pribadi. Tuhannya masa bodoh. Mau contoh? Banyak orang datang ke gereja bukan karena haus rindu akan Tuhannya. Seperti Daud katakan kan, hatiku haus seperti sungai, seperti rusa yang mencari sungai kan. Daud seringkali dengan mazmur-mazmurnya kan. Sampai dia pernah bilang, siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu. Luar biasa kehausan, ya kan. Tapi seringkali banyak orang datang ke gereja hanya mencari mujizat, hanya membutuhkan berkat, Tuhan yang nomor sekian. Saya mau katakan hari ini saudara, saudara tidak akan menikmati janji Tuhan itu. Kemuliaan Tuhan tidak akan nyata dalam hidupmu. Jangan eksploitasi Tuhan hanya untuk keuntungan pribadi. Saya tidak katakan dalam Tuhan tidak ada berkat. Di dalam gereja, dalam berkat, ada berkat enggak? Ada enggak? Ada, 100% saya percaya. Di dalam Tuhan ada mujizat enggak? Ada. Tapi jangan kita incar fokusnya kepada mujizat dan berkatnya. Tapi hadirkanlah Tuhan yang kita rindukan itu. Otomatis berkat mujizat akan hadir. Amin. Kalau enggak kayak orang Filistin ini, mereka enggak peduli mau bertobat, masih menyembah patung dengan harapan hadirnya tabut itu memberkati. Yang terjadi justru bukan berkat, kutuk turun. Karena Tuhan tidak bisa dipadukan dengan hal-hal yang lain. Gelap dan terang tidak akan bisa bertemu. Saudara, kalau kita dalam Tuhan udah Yesus, sudah enggak ada yang lain-lain. Satu-satunya cuma dia. Amin. Satu-satunya cuma dia, jangan dipadukan. Kayak teman saya cerita satu saat dia membesuk sebuah keluarga baru lah. Keluarga ini kebetulan latar belakang dari orang Chinese lah. Jadi anak-anaknya sudah bertobat. Diundanglah datang ke sebuah rumah. Nah, orang tuanya ini juga udah mulai ikut-ikut lah. Jadi dia besuk, begitu dia masuk rumah, tak, dia lihat ada salib. Itu ruang pertama, ruang tamu. Begitu dia masuk di ruang kedua, masih ada sembahan-sembahan yang lain. Ya saudara ngerti lah ya. Lalu teman saya nih iseng tanya, untuk apa nih? Menurut dia, supaya lebih kuat katanya. Jadi ada pasukan, kalau sekarang Kopaskas jadi Kopasgat kembali kan. Jadi mungkin ada Kopaskat, ada Marinir, supaya apa? Atau Kopassus supaya lebih, enggak begitu saudara. Cukup Tuhan saja. Amin. Makanya saudara perhatikan dalam peristiwa murid-murid Yesus pertama kali mengiring Yesus. Perhatikan dalam Lukas itu pasal 5. Mereka sedang dalam gagal-gagalnya tidak menangkap ikan, betul? Petrus dengan teman-temannya. Akhirnya Yesus datang, Yesus pinjam perahu, Yesus suruh Petrus waktu itu masih bernama Simon, tolong tolak agak ke depan, ke lebih tempat dalam, aku akan mengajar. Dia ngajar menyampaikan firman. Selesai itu, lalu dia bilang, sekarang Simon kau naik ke perahu itu dengan teman-teman, menolak agak lebih ke dalam dan tebarkan jalamu. Apa jawab Simon? Guru, sudah semalaman kami tangkap ikan dan kami tidak dapat apa-apa. Masuk akal enggak? Sekarang kok kamu suruh lagi Tuhan, kok engkau suruh aku lagi menorak. Jadi dengan kata lain, waduh ini enggak masuk logika kan, betul enggak? Tetapi Simon bilang, tapi karena engkau yang menyuruh aku lakukan juga. Lakukan, begitu mereka tebarkan jala, Alkitab mencatat mereka menangkap ikan sampai begitu banyak, sampai jala mulai koyak. Lalu mereka bagikan kepada teman-teman di perahu yang lain. Sudah selesai itu, mereka menghela perahu ke pantai, mereka tarik ikan yang begitu banyak. Begitu banyak saudara. Saya mau tanya, tadi yang dicari apa? Yang Simon dengan teman-teman mencari apa? Sekarang sudah dapat ikan banyak enggak? Ya. Begitu selesai, Yesus bilang, ya mau ikut gua enggak? Ikut ya. Ditinggalkan ikan itu, pilih ikut Yesus. Kenapa? Itu sumber hidup. Dapat Yesus, dapat berkat, dapat kuasa, dapat mujizat, bahkan menikmati keindahan hidup bersama Tuhan.
Jadi kita datang ke gereja, kita bukan mengeksploitasi Tuhan, manfaatkan Tuhan hanya untuk kepentingan gua nih supaya gua diberkati, gua punya perusahaan 1 jadi 2, jadi 3, usaha dagang gua maju, sakit encok sembuh, sakit kutil hilang semua. Saya tidak katakan itu tidak. Bisa Tuhan tahu, Tuhan sanggup tahu, tapi tujuan kita hidup menyembah Tuhan, mencari Tuhan bukan tujuan itu. Karena kita mengasihi Dia sebagai sumber hidup satu-satunya. Tanpa Dia aku tidak bisa hidup. Amin. Nah itu saudara, itu yang kita harus lakukan. Orang Filistin cuma mengharapkan apa? Berkatnya, bertobatnya enggak. Akhirnya yang datang bukan berkat, tapi apa? Kutuk. Nah hari ini saudara, biar kita mau benar-benar jadikan apa? Tuhan itu segala-galanya. Pagi ini ngapain saudara ke gereja ini? Saya enggak tahu jawaban saudara masing-masing. Kalau saudara karena haus rindu akan Tuhan, pasti saudara akan pulang bawa berkat. Minimal sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan kita alami. Tapi kalau saudara datang hanya ya supaya doa berkat, maaf saudara, saya mungkin bukan tidak percaya, saya percaya saudara. Tapi saya ingin supaya kita fokus dalam satu kebenarannya dulu tuh lo dapat. Waktu kita dapat Tuhan dapat semuanya. Amin. Sekarang coba saudara, sekarang udah dapat sembuh, udah sakit sembuh, mujizat terus ngapain? Bye-bye Tuhan, so dijawab doa. Bukan itu saudara. Apa artinya? Yesus bilang apa artinya engkau memiliki seantero dunia, tapi jiwamu binasa. Ya, jadi saudara lihat di sini, hari ini yang keempat, jangan menghadirkan Tuhan, mengundang Tuhan tanpa pertobatan, tapi hari ini pastikan kita benar-benar haus akan Dia, kita rindu akan Dia karena kita tahu cuma Dia satu-satunya jalan, kebenaran, hidup, tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku tahu, aku pegang itu. Sehingga tantangan, masalah apapun, doa belum dijawab pun aku tetap mengasihimu Tuhan. Amin. Aku masih sakit, toh aku berdoa enggak masalah. Bahkan mungkin aku akan mati karena penyakitku, enggak apa-apa. Karena aku tahu aku tetap ada dalam Tuhan. Paulus bilang hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Itu bukan segala-galanya saudara. Nah itu sebabnya pastikan hari ini jangan menghadirkan Tuhan, mengundang Tuhan tanpa pertobatan. Tapi kita haus akan Dia. Pasti saya mau katakan, kita akan menikmati yang namanya apa? Keindahan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Nah itu sebabnya saya simpulkan firman Tuhan hari ini. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menikmati keindahan hidup dalam Tuhan itu. Yang pertama, jangan merasa hebat. Kita nggak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa. Amin. Tapi kita ada sebagaimana hanya karena anugerah. Yang kedua, kita tetap menyadari, terimalah kehadiran Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Amin. Ayo kita terima kehadiran Tuhan. Ayo sungguh-sungguh supaya akhirnya kita semakin bertumbuh menjadi dewasa di dalam Dia. Saya selalu katakan menjadi tua itu pasti. Tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Menjadi tua apa? Pasti. Saudara nggak usah minta tua, pasti tua. Tante Ana dulu saya kenal dari muda saudara. Cantik Tante Ana. Iya kan? Sama saya juga. Rambut tebal dulu. Lihat JJ itu lihat bapaknya lah. Sedap kan? Sekarang. Tapi nggak apa-apa kita tetap dalam Tuhan yang paling penting. Amin. Lihat ya, kita tetap hadirkan Tuhan sungguh-sungguh. Lalu rendahkan diri selalu di hadapan Tuhan. Amin. Di hadapan Tuhan, kita rendahkan diri kita seperti Daud, seorang raja mau menari-nari. Jadi udah gak ada jaim-jaiman lagi lah dalam Tuhan, amin. Yang terakhir akhirnya kita menghadirkan Tuhan, mengundang Tuhan, harus sungguh-sungguh dalam pertobatan. Maka kita akan lihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan khususnya tahun 2022 ini. Saudara lihat gak dunia sedang bergoncang? Lihat YouTube, nonton di TV, baca koran, di daerah Eropa sekarang. Yang Ukraina dengan Rusia sekarang udah terlibat semua, Amerika termasuk negara-negara besar Eropa menyambung jadi satu untuk siap membantu Ukraina. Rusia paling sama Cina. Nah saudara bayangkan kalau itu perang, inilah dunia ketiga. Bisa ribut. Maka kita berdoa udahlah Tuhan lebih tahu yang terbaik lah.
Saudara, saya baca itu, saya bukan hanya sekedar itu, saudara, ini gila, ini negara-negara adidaya dunia loh. Sampai itu pecah perang. Aduh, Indonesia ini kayak peribahasa bilang gajah pelanduk di tengah-tengah apa tuh? Seperti gajah lawan apa, terus pelanduk kita nih ya kan. Saudara bayangkan ini sedang bergejolak, maka saya bilang akhir zaman tuh akan terjadi. Nah tahun 2022 bagi kita dalam Tuhan, kita hanya menikmati, menyaksikan, melihat, merasakan kemuliaan Tuhan, amin. Nah itu sebabnya biar hari ini kita mau hidup, menikmati kehidupan indah, kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, haleluya, haleluya.